Banyak sekali Mbak berkah dari sholawat yang kami rasakan. Dari hal kecil kayak pernah dapat giveaway, pas lagi butuh bisa buat modal dagang suami, Masya Allah. Sampai suamiku sekarang udah dapat pekerjaan pun alhamdulillah berkah sholawat. Tiap bulan dapat jatah beras dari perusahaan. Ya Allah, alhamdulillah sekali Mbak, ada aja rezeki walaupun bukan yang dalam bentuk uang yang gede. Tapi insya Allah sekarang bawaannya hati plong, tenang, ayem aja gitu Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat langsung aja kirim ke email aku ya, meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Keduanya buku aku, kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau klik aja link di deskripsi box di bawah. Buku yang pertama udah ada tulisan bestsellernya tuh, Masya Allah. Makasih teman-teman yang udah beli ya. Insya Allah ini bikin semangat. Mesti beli yang mana, oranye atau yang hijau? Keduanya dong, karena keduanya saling melengkapi. Yang mana dulu terserah ya, bebas ya. Langsung aja aku akan bacain testimoninya. Nah, kisah kali ini dari Mama Azril di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Mel? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Mel keluarga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenalin Mbak, saya Mama Azril dari Jakarta. Halo Mama Azril, salam kenal ya. Alhamdulillah saya kenal sholawat sejak 2020 dari Ustadz Yusuf Mansur. Ditambah lagi sering lihat channelnya Mbak Mel. Banyak sekali Mbak berkah dari sholawat yang kami rasakan. Dari hal kecil kayak pernah dapat giveaway, pas lagi butuh bisa buat modal dagang suami, Masya Allah. Sampai suamiku sekarang udah dapat pekerjaan pun alhamdulillah berkah sholawat. Tiap bulan dapat jatah beras dari perusahaan. Ya Allah, alhamdulillah sekali Mbak, ada aja rezeki walaupun bukan yang dalam bentuk uang yang gede. Tapi insya Allah sekarang bawaannya hati plong, tenang, ayem aja gitu Mbak. Oh iya Mbak, saya juga dawamin tiap subuh baca Waqiah dan Yasin. Alhamdulillahnya lagi Mbak, udah 3 kali lebaran ini kami sekeluarga dapat mudik gratis. Masya Allah. Padahal saya nggak mencari-cari dan repot cari sana sini info mudik gratis. Tapi tahu-tahu ada saudara nawarin mudik gratis. Masya Allah, kalau nggak ikut mudik gratis biaya pulang kampung pas hari raya itu kan bisa 2 kali lipat, baiknya ongkosnya doang buat naik bis. Untuk kami yang berempat kan lumayan ya, ini yang menurut kami berkah sholawat. Orang lain susah payah cari info buat daftar mudik gratis, dilalah saya langsung dapet tanpa susah payah. Ya walaupun amanah kami belum selesai semua, tapi insya Allah Allah bantu. Saya percaya itu Mbak. Segitu aja ya Mbak cerita saya, semoga Mbak Mel nggak capek bacainnya. Semoga segala hajat baik Mbak Mel keluarga dapat Allah segerakan, amin. Anak-anak semua pada sehat, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, singkat dan Masya Allah ya. Ini dari Mbak Mama Azril di Jakarta. Jadi luar biasa banget, Mama Azril terbiasa bersolawat, istiqomah bersolawat ya. Info solawatnya dapat dari Ustadz Yusuf Mansur dan dari lewat video-video aku juga. Mbaknya gak cerita nih sholawat apa yang dibaca, tapi para pengamal mah udah tahu, gak harus sholawat A, B, C, D, semua sholawat sama, semua sholawat luar biasa. Yang penting istiqomah. Ya, banyak banget keberkahan dari sholawat yang dibaca, yang didawamkan sama Mama Azril ini luar biasa. Kayak pernah dapet tiba-tiba pas nggak punya duit dapat giveaway yang uangnya bisa dipakai buat modal dagang suami, Masya Allah. Dan gak cuman baca sholawat, mbaknya juga baca Waqiah sama Yasin saban hari, Masya Allah tuh ya teman-teman ya. Buat yang mungkin belum tahu atau mulai males bacanya, sekarang mulai mau nyoba lagi, ayo baca Waqiah, Yasin, tambah Ar-Rahman,
Kemudian Al-Mulk sebelum tidur, entah habis Isya atau malam, pokoknya baca Al-Mulk sebelum tidur. Faedahnya apa? Fadilahnya apa? Kalau Al-Mulk itu ya insya Allah ketika kita setiap malam baca Al-Mulk, insya Allah nanti kita terhindar dari siksa kubur. Amin. Pikirin juga, jangan mikirin utang mulu, jangan mikirin duit mulu. Iya sih punya utang pusing, tapi kan penting ya teman-teman ya. Pikirin juga nih sesudah mati, mudah-mudahan kita selamat di dalam kubur. Makanya baca surat Al-Mulk setiap malam ya. Kemudian baca Waqiah udah pasti ke rezeki, lancar rezeki. Baca Yasin juga sama, selamat juga, rezeki. Pokoknya Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Aku sering lihat postingan Ustadz Yusuf Mansur kalau malam ditambahin As-Sajdah. Aku biasanya cuman Al-Mulk aja, cuman kayaknya insya Allah nanti ditambahin sama As-Sajdah nih kalau malam. Masya Allah luar biasa deh teman-teman. Istiqomain. Ya nggak harus sih, nggak harus Waqiah Yasin ini nggak harus gitu ya. Teman-teman juga bisa setiap hari mencicil baca Quran sampai hatam. Baca misalnya tiap habis sholat 10 ayat, lama-lama tingkatin 20 ayat, 30 ayat, 50 ayat, 100 ayat. Ya Masya Allah, apalagi kalau kita misalnya di rumah kerjaan udah beres, anak-anak udah pada berangkat sekolah, suami udah berangkat, rumah udah rapi, udah masak, sempetin baca Quran. Daripada nonton TV, mending sempetin baca Quran. Ya Masya Allah deh, hidup kita jadi berkah kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita dekat dengan Quran berkah. Apalagi dibarengin baca sholawat dan ibadah-ibadah yang lainnya, luar biasa. Gak cuma sampai di situ, Mbak Mamah Azril ini suaminya juga dapat pekerjaan berkah dari istiqomah bersolawat, istiqomah ikhtiar langit. Mbaknya pokoknya benar-benar Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kalau ngikutin Ustadz Yusuf Mansur biasanya gitu tuh. Mohon maaf ya buat yang kagak demen sama Ustadz Yusuf Mansur ya. Jadi Masya Allah banget, luar biasa ya. Sampai ada lagi nggak pernah cari-cari info tentang mbaknya nggak pernah cari-cari info tentang mudik gratis, tapi Masya Allah sudah 3 kali lebaran mudik gratis tuh. Masya Allah nggak pernah nyari-nyari, tiba-tiba saudara nawarin mau ikutan mudik gratis nggak, kan lumayan buat berempat orang nih, anak 2 sama suami ya, jadi suami istri anak 2 mudik berempat. Masya Allah gratis. Banyak orang kepengen mudik sampai kagak bisa mudik perkara ongkos. Tapi Masya Allah sama Allah dikasih gratis lewat perantara ya pemerintah ya, biasanya ngadain mudik gratis ya. Masya Allah deh. Jadi teman-teman jangan khawatir, nggak apa-apa kita banyak utang. Maksudnya jangan nggak apa-apa, oh gitu nggak apa-apa ya Mbak Mel, utang lagi. Jangan, enggak. Maksudnya sekarang lagi kondisi punya utang nih, belum lunas-lunas utangnya, udah baca sholawat, jangan berkecil hati. Banyak banget aku baca komentar, aku udah sholawatan bertahun-tahun utang gak lunas, ya Allah capek mikirin. Makanya jangan dipikirin, emang berat, aku tahu berat banget punya utang teman-teman. Ya cuman kalau kita hidupnya cuman buat mikirin utang, ya kagak bahagia hidup kita. Syukuri yang ada, seperti yang dijalanin, yang dialami sama Mama Azril. Memang utangnya belum lunas, tapi kan beliau ini mensyukuri. Alhamdulillah berkah, hidup cukup, bisa makan tiap hari, bisa kumpul sama keluarga, bisa dapat mudik gratis, bisa ini, bisa itu. Walaupun tidak dalam jumlah yang besar yang didapat, tapi itu disyukuri. Dengan bersyukur maka bertambah. Dengan bersyukur menjadi berkah, jadinya cukup. Kalau kita kagak bersyukur berapapun gak cukup teman-teman. Ya syukur, alhamdulillah meskipun utang saya salawatan utang saya masih banyak, belum lunas-lunas juga, masih 9 tahun lagi, lama banget jangan sampai ya, masih bertahun-tahun lagi, tapi alhamdulillah hari ini terlewati. Hari ini cukup, waktunya bayar utang alhamdulillah, tahu-tahu kebayar, uangnya ada. Tips supaya utang cepat lunas gimana? Jangan nambah utang baru. Ketika sudah jatuh tempo jangan pernah membuka hutang baru apalagi riba. Karena ketika kita nambah utang baru masalahnya nggak selesai di situ teman-teman. Ya, mungkin kelihatannya oh udah selesai nih bayar. Tapi kan buka utang baru, nambah masalah baru. Jadi gimana solusinya Mbak? Nanti aku dimaki-maki, nanti aku disebar data. Udah tahu ilmunya kan, sholawat kencengin. Kalau perlu malam begadang baca sholawat, insya Allah ada pertolongan dari Allah, nggak mungkin enggak. Ya nggak mungkin enggak. Aku baca komentar ya teman-teman di TikTok pernah ada yang komen, tapi aku cari lagi mau aku jawab komentarnya hilang ya, mungkin udah dihapus sama orangnya. Beliau bilang gini,
Jangan begitu gitu loh, jangan gitu Mbak. Enggak apa ya, seakan-akan ibadah itu untuk mendapatkan rejeki katanya. Kasihan orang-orang yang sudah berdoa nggak dapat rejeki, begitu komentarnya. Baru banget mau jawab tapi udah nggak ada ya. Mungkin nanti aku cari-cari lagi deh, Masya Allah ya teman-teman. Seakan-akan sholat untuk dapat rejeki. Ya memangnya kenapa kalau kita pengen dapat rejeki? Kita kan minta sama Allah, sholat udah kewajiban. Dan setelah sholat kan kita memang dianjurkan untuk berdoa. Dan berdoa minta apa aja toh sama Allah. Ya minta dunia, minta akhirat, minta kesehatan, minta rezeki. Lah kalau nggak minta rezeki terus kita minta apa? Iya nggak? Dan kalau kita ibadah, kita malas ibadah ya. Kelihatan banget orang yang ibadahnya acak-acakan, kehidupannya acak-acakan. Nggak harus duit, banyak juga orang banyak duit nggak bahagia. Tapi acak-acakan kan? Nah karena jauh dari Allah teman-teman. Ya jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu kalimat yang dihadirkan oleh syaitan ya, oleh setan yang menjerumuskan kita agar kita tidak lagi bersolawat, agar kita tidak lagi beribadah. Nauzubillah deh teman-teman. Setan tuh halus banget ngomongnya, jangan dong, sholawat itu harus lillahi ta'ala, sholawat karena pengen duit. Udah nanti aja salawat ya, nunggu lillahi ta'ala, nunggu kapan lillahi ta'ala nunggu dalam diri kita sementara kita butuh duit untuk bayar utang, untuk makan, untuk hari-hari, untuk bayar sekolah. Bener nggak? Kalau kita nunggu lillahi ta'ala kapan kita bisa lillahi ta'alanya? Baca sholawat, nggak apa-apa, kepengen utang lunas, kepengen kerjaan, kepengen ini, kepengen itu, kepengen masalah selesai, nggak apa-apa. Itu bagian dari hajat-hajat dunia kok. Yang memang sudah Allah siapkan, siapapun yang bersholawat dibukakan 30 pintu kebaikan dunia. Nggak apa-apa. Kita insya Allah juga dapat 70 dari sholawat yang kita baca, kita dapat dibukakan 70 pintu kebaikan akhirat. Pelan-pelan yang sholawat ya karena dunia, yang sholawat ya karena banyak masalah, karena pengen ini dan itu. Pelan-pelan kita sholawatnya jadi lillahi ta'ala. Tuh. Ya. Kita jadi manusia lebih baik, kita jadi menyesal kalau habis ngomongin orang. Ya memang kesannya sih mengeluh ya, maksud bukan mengeluh, kayak ngeluarin unek-unek, bukan niat ngomongin orang. Cuman kita kayak dizolimin sama seseorang nih, misalnya sama teman kerja kita atau sama tetangga. Kita pengen ngungkapin unek-unek. Kita ngobrol ke temen yang lain, aku kesel banget deh kemarin aku tuh diginiin gini. Itu yang biasanya cerita enak aja, kalau sudah istiqomah sholawatan abis cerita nyesel. Aduh kenapa aku ngomong gitu ya, sama aja aku ngegibah, aku ngejelekin orang, aku ngomongin orang, jadi nyesel. Bahkan sama orang yang udah zolim sama kita, ya misalnya ada orang nih jahat sama kita nih, pernah bikin kita malu, pernah fitnah kita lah misalnya, atau pernah nyakitin sesakit-sakitnya. Kemudian ketika kita mendengar kabar terbaru dari dia, dia lagi kena istilahnya kena karma, nauzubillah ya. Misalnya kayak sekarang hidupannya berbalik, dulu menghina kita, sekarang dia yang terhina misalnya. Akhirnya kan kita mikir tuh kan dulunya gitu sih. Tuh lihat akhirnya udah kita lihat tuh dulunya dia begini gini sekarang begini. Nah itu juga hati-hati bener. Karena kita abis ngomong begitu, akhirnya kita nyesel, kalau udah salawatan nyesel tuh. Aduh kenapa aku ngomong kayak gitu ya. Ya mau dia dulunya jahat sama aku, mau apa ya udah urusan dia. Udah nggak usah tahu lah gitu loh, nggak usah ngebahas dia lagi. Kayak ada rasa penyesalan padahal sedang ngomongin dia yang membahas gimana ya bahasanya ya. Sedang membahas dia yang dulunya pernah nyakitin gitu loh. Gak niat untuk ngomongin kemana-mana sih, paling cerita ke keluarga misalnya. Cuman itu jadi ngerasa bersalah, ngerasanya ngapain sih aku ngomong kayak gitu loh, gak penting banget gitu kan. Masya Allah deh. Ya luar biasa, kita insya Allah akan menjadi manusia yang lebih baik lagi ketika kita sudah istiqomah bersolawat. Bagaimana kalau kita baca solawat sama-sama? Yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati
wa ba'dal mamat. Masya Allah. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mama Azri lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diijabah doa-doanya, lunas utang-utangnya. Amin. Teman-teman juga sama. Semoga doa-doanya segera diijabah, utang-utangnya segera pada lunas sampai ke akar-akarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.